Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Untuk Hadapi Masa Depan dengan Optimis. Untuk hadapi masa depan untuk optimis. Mengapa saudara sekalian? Karena kondisi di dunia tidaklah pasti. Dan juga ekonomi dunia tidak stabil dan tidak dapat diprediksi. Nilai-nilai berharga dari kehidupan atau standar-standar moralitas banyak yang gagal saudara sekalian. Ada gangguan yang berkesinambungan dalam hal integritas, kejujuran, dan dalam hal kebajikan. Ada perang antar bangsa dan juga ada perang yang berkecamuk di antara hal yang baik dan yang jahat. Kita hidup sekarang ini di mana ada arogansi ya saudara, arogan ya saudara sekalian, dan juga amoralitas saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa depan di dalam hidup ini saudara sekalian, yaitu kita harus optimis saudara sekalian. Nah, pagi hari ini kita bahas untuk hadapi masa depan dengan optimis. Ada 5 hal yang akan kita bahas saudara sekalian. Yang pertama, Argo bacakan Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Argo. Amsal 23 ayat 17 sampai 18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Nah, kita bacakan Amsal 23 ayat 17-18 tadi dibacakan. Saya bacakan kembali ya saudara sekalian. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi hal yang pertama yang harus kita tahu dan kita mengerti dan harus kita lakukan atau kita ketahui ya saudara sekalian. Satu, kita jangan takut dan terus beriman kepada Tuhan. Dalam menghadapi masa depan dengan optimis, yang pertama adalah jangan takut dan terus beriman kepada Tuhan, otomatis Tuhan Yesus saudara sekalian. Sewaktu kita pikirkan tentang masa depan, kita hendaknya dipenuhi dengan iman dan harapan. Hendaklah ketakutan kita gantikan dengan iman, ya saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus katakan kita punya iman biji sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Jadi betapa pentingnya kita punya iman. Biarpun iman kita masih kecil sekalipun, tapi yang penting punya iman. Atau bahkan bagus kalau kita punya iman yang besar dan teguh saudara sekalian. Iman kepada Allah dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi imannya kepada Allah kita dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Senantiasa ingat bahwa Yesus Kristus pencipta alam semesta, arsitek dari keselamatan kita, dan kepala gereja, memegang kendali. Dia tidak akan membiarkan pekerjaannya gagal saudara. Dia akan berjaya melawan segala kegelapan dan kejahatan, menghadapi masa depan dengan optimum saudara sekalian. Kita akan percaya dan berdiri di ambang sebuah era pertumbuhan. Kita akan percaya kalau kita punya iman. Kita percaya ke depan akan membawa kebangkitan dalam berbagai segi kehidupan. Seperti di bidang, kalau di dunia itu komunikasi, obat-obatan, energi, transportasi, teknologi, dan lain-lain. Ini adalah hasil dari Roh Allah membisikkan wawasan dan mencerahkan individu-individu yang mencari kebenaran, saudara sekalian ya. Dari banyak hasil penemuan ini akan dibuat untuk menolong dan mendatangkan tujuan-tujuan dan mempercepat pembangunan kerajaan Tuhan di bumi ini. Jadi kita jangan pesimis, tapi kita punya iman
untuk kita dapat menempuh masa depan dengan optimis. Hal pertama untuk hadapi masa depan dengan optimis yaitu saudara sekalian, jangan takut. Yang pertama, jangan takut. Terus beriman kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Matius 6 ayat 33, kemudian Yakobus 2 ayat 18 sampai 19. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yakobus 2 ayat 18 sampai 19. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Demikian firman Tuhan. Ya, Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, saudara. Kemudian Yakobus 2 ayat 18 sampai 19 katakan, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Jadi hal yang kedua untuk kita hadapi masa depan dengan optimis yaitu carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, saudara sekalian. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Dalam hidup ini, kita memiliki dua pilihan. Akankah kita membangun dan memperoleh berkat dari Tuhan untuk demi kepentingan pribadi kita, demi pengakuan dari manusia, demi kekuasaan, demi pengaruh, atau demi kebanggaan diri, atau akankah kita memiliki motivasi untuk memuliakan Allah, untuk bekerja menolong menghantarkan pertumbuhan dan perluasan gerejanya Tuhan, ya saudara sekalian. Nah, itu. Jadi, setelah kita mendapatkan harapan di dalam Kristus, kita akan mendapatkan apa yang kita cari. Dan kita akan mencari dengan maksud melakukan yang baik, yaitu memberikan pakaian kepada yang telanjang, dan memberikan makan kepada yang lapar, dan memberi pertolongan kepada yang sakit dan sengsara. Allah akan senantiasa memberkati kita anak-anaknya yang patuh. Kemudian karena hati kita benar, karena kita mengasihi Allah pertama dan terutama, kita akan memilih menginvestasikan hal-hal yang kita peroleh untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini, saudara. Dan kita akan maju terus dengan ketabahan di dalam Kristus dan memiliki harapan dan kasih bagi Allah dan bagi semua orang, memberikan firman Kristus, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua untuk menghadapi masa depan yang optimis yaitu cari kerajaan Allah terlebih dahulu, saudara sekalian. Ya, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Karena dalam hidup ini kita memiliki dua pilihan, yaitu akankah kita membangun atau memperoleh berkat Tuhan untuk kepentingan kita, kepentingan pengakuan dari kita manusia, atau demi kekuasaan atau pengaruh atau kebanggaan diri. Atau pilihan satunya, akankah kita memiliki motivasi untuk memuliakan Allah, untuk bekerja, menolong, menghantarkan pertumbuhan dan perluasan gereja Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua ya, untuk hadapi masa depan dengan optimis, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Kemudian Argo bacakan 1 Petrus 2 ayat 9, Argo. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Jadi kita dikatakan kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Jadi hal yang ketiga yang kita harus ketahui dan harus kita lakukan dalam menghadapi masa depan dengan optimis. Yang ketiga adalah kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan. Ya saudara sekalian, kuduskan diri kita saudara sekalian, karena kita disebut bangsa yang kudus saudara sekalian. Kita disebut bangsa yang kudus, untuk itu kita harus membuat komitmen kepada diri sendiri, ya, pada diri kita sendiri dan juga kepada Allah, kepada Bapa, untuk mendedikasikan kehidupan kita untuk menguduskan diri, juga bakat kita, dan juga untuk membangun gereja Yesus Kristus saudara sekalian, dalam antisipasi kedatangan kedua juru selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Posisi kita sekarang adalah saudara sekalian menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali saudara sekalian. Ya, kita harus mengerti itu, atau entahkah kita yang dipanggil Tuhan atau Tuhan Yesus yang akan datang. Motif dan pikiran kita, tindakan kita untuk memuliakan Allah dan untuk memberkati sesama kita. Bersama-sama kita ini adalah ya bangsa yang kudus, bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bersama-sama kita ini adalah bangsa yang kudus, dan kita saling menuntun kembali kehadirat Bapa Sorgawi dan Tuhan kita Yesus Kristus, dan lakukan bagian kita untuk melanjutkan persiapan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Hal yang ketiga untuk menghadapi masa depan yang optimis adalah kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan, ya saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Argo, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Filipi 3 ayat 13-14 katakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Hal yang ketiga untuk hadapi masa depan dengan optimis adalah hal yang keempat, lupakan masa lalu, jalani masa kini, dan fokus ke masa depan. Yang keempat adalah lupakan masa lalu, jalani masa kini, dan fokus ke depan, saudara. Jalani masa kini, terus berjalan menuju masa depan. Keadaan boleh gelap, tetapi jika kita fokus kepada terang, maka kita akan bisa terus berjalan. Mungkin saat ini kita sedang merasa galau akan masa depan, atau menjadi ragu misalnya tentang masa depan. Tetapi firman Tuhan mengatakan demikian, yaitu masa depan sungguh ada, saudara sekalian. Tuhan menjamin masa depan kita, tetapi harus kita lakukan adalah tetap hidup takut akan Tuhan, dan tidak iri hati terhadap orang yang berdosa,
yang kelihatannya hidup mereka lebih baik. Saya bacakan ya. Amsal 23 ayat 17-18. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tidak iri terhadap orang-orang berdosa yang kelihatannya hidup mereka lebih baik. Lakukanlah semua yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Allah sendiri, sehingga masa depan yang pasti telah menanti kita, karena itu adalah milik kita, saudara sekalian. Kalaupun kita harus menanti, tetap genggam harapan di dalam Tuhan Yesus, karena masa itu pasti akan tiba sesuai dengan ketentuan Tuhan, saudara sekalian. Jadi hal yang keempat untuk hadapi masa depan dengan optimis adalah lupakan masa lalu, jalani masa kini, dan fokus ke masa depan, saudara. Kemudian Argo bacakan Mazmur 37 ayat 37, Argo. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus, dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mazmur 37 ayat 37 katakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, saudara. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Jadi hal yang kelima dalam untuk kita menghadapi masa depan dengan optimis, yang kelima adalah jadilah orang yang tulus hati dan jujur, saudara. Tulus berarti bersih hati dan bersungguh hati. Apa yang diucapkan dan dilakukan benar-benar keluar dari keinginan hati yang paling dalam. Tidak ada motivasi yang terselubung dalam segala yang kita kerjakan, termasuk dalam pelayanan, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, hendaklah berkasutkan kerelaan dalam memberitakan Injil, saudara sekalian ya. Harus kita lakukan dengan tulus hati dalam pelayanan, atau ada apapun dengan segenap hati, saudara sekalian. Jangan ada persungutan, supaya Tuhan bisa memberkati kita dengan masa depan yang indah. Seperti di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kemudian tulus hati dan kemudian harus jujur. Jujur berarti hati yang lurus, berkata apa adanya dan tidak berbohong, mau mengikuti aturan yang berlaku dan tidak curang, tulus ikhlas dan tidak munafik. Jadi kejujuran merupakan sikap moral yang berasal dari hati yang bersih, yang diterjemahkan dalam perkataan dan perbuatan. Jadi salah satu bukti bahwa kita takut akan Tuhan adalah menghormati Tuhan dengan bersikap jujur, ya saudara sekalian. Salah satu bukti bahwa kita takut akan Tuhan atau kita menghormati Tuhan, saudara sekalian, adalah dengan bersikap jujur. Jadi hal yang kelima untuk menghadapi masa depan dengan optimis adalah jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Jadi ada 5 hal, saudara sekalian, untuk hadapi masa depan yang optimis, ya saudara sekalian, yang harus kita ketahui dan harus kita lakukan. 1, jangan takut dan terus beriman kepada Tuhan Yesus. Jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Pikirkan perkara yang di atas, saudara sekalian. Ya. Kemudian ketiga, kuduskan diri kita dengan hidup di dalam kekudusan. Dan yang keempat adalah lupakan masa lalu, jalani masa kini, dan fokus ke masa depan. Dan kemudian kelima, jadilah orang yang tulus hati dan jujur, saudara sekalian. Ya, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya, menyenangkan hati Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Dan jangan tidak mendukakan hati Tuhan Yesus ya. Jangan mendukakan hati Tuhan Yesus, juga jangan mendukakan hati sesama, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga.
Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian yang kekal, lautan api, terdapat di Wahyu 20 ayat 14-15, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan juga dalam hidup ini, dan kelak akan berkemenangan masuk surga. Menang di dunia ini, menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, dan menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus memberi perintah, saudara sekalian, untuk kita selalu senantiasa memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita. Ya, dia sudah berkorban, mentumpahkan tubuh dan darahnya untuk kita, saudara sekalian, ya, untuk keselamatan kita dan dosa kita diampuni. Tuhan Yesus menghendaki kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Janji Tuhan Yesus, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Kalau ada Tuhan Yesus di dalam kita, segala sesuatu yang spektakuler pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Itu merupakan perintah, saudara sekalian. Maka kita selalu rajin untuk menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, dan senantiasa memakai minyak urapan untuk proteksi diri kita, saudara sekalian. Dan kemudian kita minta juga dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus, tutup bungkus darah Yesus, dan kita klaim kita sehat dan sembuh, saudara sekalian. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita sehat dan sembuh. Dan juga minta pasukan malaikat menjagai kita dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita, saudara sekalian. Ya, itulah, saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ini selalu bertobat dan bertobat. Tiada hari tanpa pertobatan. Tiap hari bertobat, saudara sekalian, dan tiap hari juga belajar dan belajar. Belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan terus merenungkan firman Tuhan. Ingat Tuhan Yesus, dan ingat Tuhan Yesus dalam hati kita, dan ingat firman-Nya, saudara sekalian. Renungkan firman-Nya, dan kemudian kita jaga-jaga dan waspada dalam hidup ini, tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Demikianlah, saudara sekalian, kita percaya kita semua mau jadi anak Tuhan Yesus yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita, saudara sekalian. Jadi kita tahu di dunia ini memang tidak menentu, saudara sekalian, ya. Ya, juga di Wahyu 6 ayat 6 katakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Artinya semakin hari akan semakin susah, semakin mahal, semakin sukar. Tetapi kita jangan takut untuk menghadapi masa depan, saudara sekalian. Jadi untuk menghadapi masa depan dengan optimis, yaitu satu, jangan takut, terus beriman kepada Tuhan Yesus. Kedua, cari kerajaan Allah terlebih dahulu. Ingat perkara-perkara yang di atas terlebih dahulu, baru kita lakukan apa yang menjadi bagian kita di dunia itu. Ya, dengan yang ketiga, dengan melakukan hidup dalam kekudusan. Kuduskan diri kita. Yang ketiga, dengan hidup di dalam kekudusan. Dan yang keempat, kita lupakan masa lalu, masa lalu, saudara sekalian. Lupakan masa lalu, jalani masa kini, dan fokus kepada masa depan. Dan kemudian kelima, jadilah orang yang tulus hati dan jujur. Demikian, saudara sekalian, pemberitaan firman Tuhan siap pagi hari ini. Saya percaya kita semua akan menjadi anak Tuhan Yesus yang mau memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.